pada pertemuan kali ini kami akan membahas topik tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia dengan subtopik pengertian dan makna ideologi Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia, macam-macam ideologi, makna ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia, dan yang terakhir yaitu isu kontroversial Pancasila sebagai ideologi. Maka dari itu, yuk simak penjelasannya bareng-bareng. Pengertian dan makna ideologi. Dalam bahasa Yunani, ideologi berasal dari dua kata, yaitu adia dan juga logos. Adia berarti konsep, ide, atau gagasan, sedangkan logos berarti buah pemikiran atau ilmu. Jadi berdasarkan bahasa, ideologi memiliki makna yaitu ilmu yang mencangkup kajian ilmu asal mula, ide, gagasan, atau buah pemikiran. Tapi secara sederhananya, ideologi juga dapat diartikan sebagai hasil pemikiran yang memiliki atau yang mencangkup nilai-nilai tertentu demi untuk mencapai tujuan tertentu dan terdapat usaha di dalamnya. Ideologi juga dapat menjadi jati diri dari sebuah bangsa atau negara. Adapun beberapa karakteristik dari ideologi. Yang pertama, yaitu ideologi muncul dan berkembang dalam situasi yang kritis. 2. Ideologi merupakan pemikiran yang sistematis. Yang ketiga, yaitu ideologi muncul dan berkembang dalam strata pemikiran dan juga panutan. Dan yang keempat, yaitu ideologi memiliki jangkauan yang sangat luas. Apa saja sih fungsi-fungsi dari ideologi? Nah, berikut fungsi-fungsi dari ideologi, yaitu yang pertama, ideologi sebagai pelengkap pemikiran kognitif manusia. Yang kedua, yaitu ideologi merupakan pedoman tingkah laku manusia. Yang ketiga, yaitu ideologi merupakan lensa, cermin, sekaligus jendela. Dan yang keempat, yaitu ideologi dapat mengendalikan konflik dan menjadi kekuatan integratif bagi diri dan masyarakat, bangsa, atau negara. Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia merupakan cara pandang dan metode bagi seluruh bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan negaranya melalui suatu sistem yang terdiri atas nilai dasar yang menjadi cita-cita dan nilai instrumental yang berfungsi sebagai cara mewujudkan cita-cita tersebut sesuai dengan masyarakat adil dan makmur dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Adapun unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diantaranya yang pertama, pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila semakin terabaikan. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi yang mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi semakin menurun. Adapun faktor eksternalnya diantaranya yang pertama, pertarungan ideologi antara negara-negara superpower yaitu negara Amerika Serikat dan Uni Soviet pada tahun 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Uni Soviet sehingga negara Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara superpower. Yang kedua, menguatnya isi kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga karena disebabkan keterbukaan informasi. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara pasif. Teman-teman tahu tidak bahwa ideologi di dunia ini tidak hanya ada satu, tetapi ada berbagai macam ideologi. Di sini saya akan menjelaskan ideologi-ideologi tersebut. Yang pertama ada ideologi individualisme. Ideologi individualisme ini dapat didefinisikan sebagai pemikiran yang menjunjung keberadaan individu
dan masyarakat hanya dipandang sebagai sekumpulan individu semata. Kemudian ada ideologi liberalisme. Sejak manusia dilahirkan bebas dan dibekali penciptanya sejumlah hak asasi, yaitu ada hak hidup, hak kebebasan, hak kesamaan, hak kebahagiaan, maka nilai kebebasan itulah yang utama. Kemudian ada ideologi kapitalisme. Tiap-tiap individu memiliki kebebasan dan kepentingan pribadi seperti kebebasan berusaha dan mekanisme pasar yang mendominasi. Kemudian ada ideologi neoliberalisme. Ideologi ini adalah cara pandang kebijakan yang menekankan pada kebutuhan untuk adanya kompetisi pasar yang bebas. Kemudian ada ideologi sosialisme. Sosialisme menekankan kapasitas manusia untuk bertindak secara kolektif daripada secara individual. Kemudian ada ideologi komunisme. Ideologi ini mendasarkan diri pada premis bahwa semua materi berkembang mengikuti hukum kontradiksi dengan menempuh proses dialektik. Ideologi fundamentalisme. Fundamentalisme adalah sebuah aliran, paham, atau agama yang meyakini bahwa manusia harus kembali kepada dasar-dasar atau asas-asas yang terdahulu, atau yang bisa disebut dengan fundamental. Seiring dengan perkembangannya, fundamental mengalami konotasi buruk dalam masyarakat, di mana sebagai pola pikir ia lebih kepada absolut dan juga dengan gerakannya yang intoleran, eksklusif, dan juga destruktif. Atau secara sederhananya, orang yang memeluk atau memahami dengan fundamentalisme ini, dia akan lebih kepada mengarah bahwa ajaran yang ia peluk itu benar atau absolut, sedangkan yang dipeluk oleh orang lain itu salah dan orang lain harus memeluk ajaran agama atau kepercayaannya. Dan yang terakhir yaitu ideologi sekularisme, di mana sekularisme ini berbanding terbalik loh dengan fundamentalisme, di mana sekularisme ini lebih membatasi setiap pergerakan manusia dengan ajaran agama. Kalau fundamental kembali pada ajaran agama, sedangkan sekularisme ini menjauh dari ajaran agama, di mana orang yang menganut pemahaman ini akan membatasi dirinya dengan hal-hal yang bersifat agama atau akhirat dan lebih mementingkan dengan keduniawian, di mana dalam setiap mengambil keputusan, tindakan harus terbebas dari yang namanya aturan-aturan agama. Baik, materi selanjutnya adalah dampak ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dampak ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diupayakan agar tidak mengakibatkan perpecahan yang merugikan setiap orang, bahkan dapat merugikan negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa, terdapat nilai-nilai yang bisa diaktualisasikan dalam kehidupan sekitar. Tanpa nilai-nilai Pancasila tersebut, masyarakat Indonesia tidak akan memiliki pandangan atau pedoman untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam negara yang memiliki kebudayaan yang beragam. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung makna mengenai penghormatan terhadap orang lain walaupun setiap masyarakat memiliki perbedaan yang beragam. Dampak dari sila kedua dapat diimplementasikan dengan cara menanamkan dan menerapkan rasa toleransi kepada orang lain, menghargai dan menghormati antar masyarakat, selalu bersikap adil terhadap setiap orang tanpa membeda-bedakannya, menghormati perbedaan antar masyarakat, menghormati harkat dan derajat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang sama hak dan kewajiban-kewajiban asasinya, menanamkan rasa nasionalisme dan komitmen pada eksistensi bangsa, dan yang terakhir adalah terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan Indonesia adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan mufakat. Kerakyatan timbul karena adanya kesadaran bahwa manusia memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Dalam sila keempat Pancasila ini, masyarakat Indonesia dapat mengimplementasikannya dengan cara memuliakan, menghargai dan menghormati orang lain tanpa membeda-bedakannya sedikitpun, selalu bersikap jujur saat adanya pemilu dan tidak saling menghina antar warga negara. Dalam perjalanannya, Pancasila pernah mengalami beberapa isu kontroversial yang pernah terjadi. Salah satunya yang terbaru yaitu mengenai rancangan RUU HIP.
Nah, RUU HIP ini merupakan rancangan Undang-Undang Dasar haluan ideologi Pancasila yang dikemukakan oleh DPR. Nah, RUU ini mendapat banyak polemik di kalangan masyarakat karena banyaknya isu kontroversial yang ada di dalamnya. Salah satunya yaitu terdapat muatan mengenai Trisila dan Ekasila. Nah, istilah Trisila dan Ekasila itu sendiri pernah disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI yang pertama yang membahas tentang dasar negara kita yang kita kenal sebagai Pancasila. Nah, RUU HIP mendapat banyak kritikan dari masyarakat karena berbagai alasan. Salah satunya yang pertama ada degradasi Pancasila. Nah, MUI atau Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa RUU HIP menyimpang dari Pancasila. Salah satunya berasal dari bagian Trisila dan Ekasila tadi. Kemudian yang kedua yaitu komunisme. Nah, beberapa pihak menuduh RUU ini mengajarkan atau menyebarkan ajaran komunisme kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga ada TAP MPRS nomor 25. Nah, dalam RUU HIP ini tidak mencantumkan TAP MPRS nomor 25 yang melarang komunisme menyebar di Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu kurangnya transparansi. Beberapa kritikus menuduh pemerintah kurang transparan dalam menyampaikan rancangan undang-undang HIP tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu potensi penyalahgunaan rancangan undang-undang ideologi Pancasila. Beberapa pihak khawatir apabila RUU ini dapat digunakan untuk menekan kebebasan berbicara serta oposisi politik. Sekian. Nah, gimana nih penjelasan dari kelompok kami? Semoga teman-teman paham ya. Beli nasi bersama Pupa. Cakep. Sekian, terima kasih dan Sampai jumpa. Audio Jungle.